Oke, Ais, selamat datang lagi di channel Dokter Klinik. Kali ini kita akan mulai podcast seperti biasa. Tapi sebelumnya, menurut kamu kira-kira topik apa yang cocok kita bahas hari ini? Hai, senang bisa kembali. Untuk topik hari ini, bagaimana kalau kita bahas tentang perjalanan menjadi content creator di Indonesia? Kita bisa membicarakan tantangan yang dihadapi, cara mengatasi kendala, dan tips untuk berkembang di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Essence pendapatmu, Mas. Oke, luar biasa. Itu topik yang akan sangat menarik jika kita bahas hari ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Seberapa menarikkah di tahun ini, tahun 2025, mengenai dunia konten kreator? Dunia konten kreatif di tahun 2025 semakin menarik karena semakin banyak platform dan teknologi baru yang mendukung kreator. Kreator kini bisa mengeksplorasi berbagai format konten seperti video pendek, live stream, dan bahkan pengalaman AR/VR yang semakin populer. Di sisi lain, audiens juga semakin beragam dan cerdas dalam memilih konten. Dengan peluang monetisasi yang lebih banyak dan berbagai alat untuk mengoptimalkan karya, dunia konten kreatif terus berkembang pesat. Oke, dengan kehadiran AI, sampai kapankah atau seberapa lamakah YouTube, Facebook, TikTok, ataupun media sosial lain bisa bertahan? Kehadiran AI memang mengubah lanskap media sosial, tetapi platform seperti YouTube, Facebook, dan TikTok kemungkinan kelindian dalam jangka panjang. Teknologi AI justru membantu platform ini untuk beradaptasi dengan tren baru, seperti rekomendasi konten yang lebih akurat, optimasi iklan, dan pengalaman pengguna yang lebih personal. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemampuan platform tersebut untuk berinovasi dan menjaga keterlibatan audiens. Selama mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan audiens, mereka tetap relevan. Tentu saja, platform baru bisa muncul, tetapi platform yang sudah mapan akan terus berusaha berkembang dengan menggunakan teknologi terbaru termasuk AI. Tapi dengan hadirnya AI dan di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, banyak sekali video-video atau konten-konten yang menggiring opini tidak baik. Apakah itu tidak akan menyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap media sosial? Betul, adanya penyalahgunaan AI dan konten yang menyebarkan opini negatif memang bisa memengaruhi minat masyarakat terhadap media sosial. Jika konten yang beredar lebih banyak bersifat negatif, misinformasi, atau manipulatif, hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Namun, platform besar seperti YouTube, Facebook, dan TikTok sudah mulai meningkatkan upaya mereka dalam mengidentifikasi dan menghapus konten berbahaya, serta memperkenalkan algoritma yang lebih baik untuk menjaga kualitas konten. Mereka juga semakin transparan dalam kebijakan moderasi konten. Meskipun demikian, pengguna tetap perlu lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi konten, dan platform perlu terus beradaptasi untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat bisa tetap merasa aman dan termotivasi untuk berinteraksi secara positif di media sosial. Langkah-langkah seperti apa yang sudah dilakukan platform yang sudah besar untuk mencegah hal ini terjadi? Platform besar seperti YouTube, Facebook, dan TikTok telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah penyebaran konten negatif dan menjaga kualitas pengalaman pengguna. 1. Moderasi konten dengan AI dan tim manusia. Mereka menggunakan AI untuk memindai dan mengidentifikasi konten yang melanggar pedoman komunitas, seperti kebencian, misinformasi, atau kekerasan. Selain itu, tim manusia juga terlibat dalam meninjau konten yang sulit dipahami oleh algoritma. 2. Penguatan kebijakan pengguna. Mereka terus memperbarui kebijakan konten, memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, serta sanksi yang tegas bagi pengguna yang melanggar. 3. Fitur pelaporan dan transparansi. Pengguna dapat melaporkan konten yang melanggar dan platform berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini. TikTok misalnya telah meluncurkan fitur untuk transparansi tentang bagaimana keputusan moderasi dibuat. Penyuluhan dan edukasi pengguna. Platform ini juga menyediakan alat dan sumber daya untuk membantu pengguna memahami cara mengenali dan menghindari misinformasi atau konten yang merugikan. Kemitraan dengan organisasi pihak ketiga. Beberapa platform bekerja sama dengan organisasi independen untuk memverifikasi informasi atau memerangi disinformasi, seperti dengan bekerja sama dengan PolitiFact atau factcheck.org. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya mereka untuk menyukseskan lingkungan yang lebih aman dan sehat
Meskipun tantangan dalam menangani konten negatif tetap ada. Oke, Ai, saya ingin minta kamu untuk memberikan beberapa tips bagaimana cara membangun media sosial dari awal. Tapi sebelumnya ada satu lagi pertanyaan yang cukup penting. Dari tadi kita sempat bahas TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, ada satu lagi platform yang saat ini lagi berkembang di Indonesia, yaitu Facebook. Nah, Facebook saat ini lagi banyak digunakan di Indonesia khususnya. Mereka banyak sekali sekarang konten kreator sederhana atau kecil yang maksud saya bukan kecil ya, tapi menggunakan video-video pendek terutama ya. Nah, sekarang mereka sudah mulai banyak dan mulai menggunakan Facebook. Seperti apa tanggapan kamu? Benar sekali, Facebook kini kembali populer di Indonesia, terutama dengan fitur video pendek seperti Reels dan pembaruan lainnya yang mirip dengan TikTok. Banyak kreator mulai memanfaatkan Facebook untuk menjangkau audiens lokal karena platform ini masih memiliki basis pengguna yang besar, terutama di kalangan audiens yang lebih tua. Facebook menawarkan keuntungan berupa audiens yang luas dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan komunitas affinity di grup-grup niche. Meskipun TikTok dan Instagram lebih fokus pada konten yang sangat visual dan cepat, Facebook bisa menjadi pilihan yang baik bagi kreator yang ingin menggabungkan video pendek dengan interaksi lebih mendalam dan promosi lebih fleksibel. Menurutmu, apa yang membuat Facebook lebih menarik bagi kreator saat ini dibandingkan dengan platform lain? Saat ini mungkin Facebook bisa begitu sangat menarik karena ada beberapa fitur yang memang beragam. Mereka memiliki banyak sekali fitur seperti bisa berkomunikasi langsung. Mereka bisa menjadi WhatsApp, mereka bisa menjadi YouTube, mereka bisa menjadi Instagram, dan mereka juga bisa menjadi TikTok. Nah, itu adalah salah satu kelebihan YouTube saat ini. Mereka bisa menjadi apapun dan bisa dikatakan mereka adalah seorang peniru yang baik. Bagaimana menurut kamu? Kamu benar, Facebook memang telah mengintegrasikan berbagai fitur dari platform lain seperti WhatsApp untuk komunikasi, Instagram untuk visual, dan TikTok untuk video pendek. Strategi ini bisa dianggap sebagai cara yang efektif untuk menarik lebih banyak pengguna, karena mereka tidak perlu beralih antara berbagai aplikasi untuk berbagai kebutuhan. Namun, meski Facebook bisa dibilang peniru yang baik, hal itu juga menunjukkan bahwa mereka sangat adaptif terhadap tren. Mereka mampu menyerap fitur populer dan menyesuaikannya dengan audiens mereka, sehingga tetap relevan. Hanya saja, tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menjaga keseimbangan antara menjadi platform serba bisa tanpa kehilangan identitas utamanya. Oke, jadi yang kamu maksud jangan sampai fitur beragam Facebook yang menjadi unggulan justru membuat Facebook kehilangan peminat, karena kehilangan identitas diri seperti itu mungkin ya. Fitur yang beragam memang bisa menjadi keunggulan, tapi jika tidak dikelola dengan baik bisa membuat pengguna bingung atau merasa platform ini terlalu kompleks. Facebook perlu menjaga keseimbangan antara memberikan fitur yang beragam dan tetap fokus pada pengalaman pengguna yang nyaman dan mudah dipahami. Jika fitur-fitur itu terlalu tersebar atau terasa kurang fokus, bisa jadi malah membuat pengguna kehilangan minat. Oke, langsung aja ke pembahasan yang tadi. Di awal saya pengen kamu mengajarkan atau memberikan beberapa tips bagaimana cara membangun media sosial dengan baik dari nol sampai akhir. Nah, pertama-tama saya pengen kamu memberikan tips atau pembelajaran penting bagaimana kita membangun sosial media dengan baik. Sebelum mulai, tentukan dulu tujuanmu. Apakah untuk membangun brand pribadi, mempromosikan produk, atau berbagi konten tertentu? Pahami siapa audiens ingin kamu jangkau. Dan kamu bisa menyesuaikan konten dan get to be fresh. 2. Konsisten dengan konten berkualitas. Di semua platform, konsistensi adalah kunci. Dan video, gambar, dan teks yang menarik akan lebih mudah menarik perhatian audiens. Gunakan berbagai format seperti gambar, video pendek, live streaming, dan artikel untuk menarik perhatian audiens yang beragam di setiap platform. Gunakan hashtags dan SEO hashtags yang relevan, dan penggunaan SEO dalam deskripsi dan judul sangat membantu dalam meningkatkan visibilitas konten. Konsistensi seperti apa yang harusnya dilakukan? Aku pengen kamu menjawab lebih spesifik tentang konsistensi. Nah, kemudian yang kedua, hashtag.
Manakah yang lebih baik? Hashtag yang relevan sesuai dengan isi konten atau hashtag yang banyak digunakan? Mana yang lebih baik? Untuk konsistensi, yang harus kamu lakukan adalah jadwalkan posting secara teratur. Tentukan kapan dan seberapa sering kamu akan mengunggah konten. Misalnya setiap hari, 3 kali seminggu, atau setiap minggu. Konsistensi dalam waktu posting membantu audiens mengetahui kapan mereka bisa mengharapkan konten baru darimu. 2. Konsisten dengan tema atau niche. Setiap konten yang kamu unggah harus tetap relevan dengan tema atau niche yang kamu pilih. Misalnya jika konten tentang sulap, hashtag seperti sulap atau magic trick akan sangat relevan dan membantu audiens yang tertarik pada topik itu menemukan konten. 2. Hashtag yang populer. Meskipun mungkin lebih kompetitif, hashtag yang sedang tren atau populer membantu meningkatkan jangkauan kontenmu ke audiens yang lebih luas. Misalnya, hashtag seperti viral atau trending bisa memberi peluang lebih besar untuk muncul di feed orang yang belum mengikuti kamu. Yang paling efektif adalah kombinasi dari keduanya. Beberapa hashtag yang sangat relevan dengan kontenmu, beberapa hashtag yang sedang populer atau sering digunakan untuk memperluas jangkauan. Oke, tips apa yang bisa kamu berikan untuk para pengguna atau untuk para konten kreator baru? Pahami audiensmu. Sebelum membuat konten, pahami siapa yang ingin kamu targetkan. Kenali demografi, minat, dan kebiasaan audiensmu, sehingga konten ini tidak membuat konten yang benar-benar konten atau inginkan. Adalah dengan konten yang otentik dan sesuai dengan kemampuanmu. Bagaimana cara kita menentukan target audiens kita? Tentukan jenis kontennya. Jika membuat sulap, audiensmu kemungkinan besar akan tertarik pada trik sulap, pertunjukan, atau tutorial dunia sulap. Platform memiliki audiens yang berbeda. Misalnya, TikTok cenderung lebih banyak diikuti oleh audiens muda, sementara YouTube bisa menjangkau berbagai kelompok usia. Kenali platform mana yang paling banyak digunakan oleh audiens yang sesuai dengan kontenmu. 5. Perhatikan kompetitor atau kreator lain. Lihat siapa audiens dari kreator atau brand serupa yang ada di niche. Oke, AI, terima kasih banyak. Mungkin kita akan lanjutkan pembahasan kita di video bagian kedua. Sepertinya kita harus mengakhiri dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih banyak atas segala macam saran-saran yang sudah diberikan. Semoga segala macam yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya Dr. Klinik pamit. Assalamualaikum.